Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarhi al-manzumah al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 76 wa 300 wa alf. طيب وقد انتهينا إلى أو توقفنا في الدرس الماضي في البيت 31 صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمن ومتلف نعم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. Nah, ini termasuk ada ta'dil ya. Nah, ini ta'dil dari sebagian masyayikh untuk keistiqomahan wazan. Mutlifun wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Kalau di khotnya Syekh hiya ahsanu. Itu di khotnya di tulisan tangan Syekh As-Sa'di rahimahullah, namun dita'dil oleh sebagian untuk keseimbangan wazan. Nah, wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu. Mutlif ya, orang yang melakukan itlaf, orang yang merusak, menghancurkan ya, bahkan sampai membunuh. Apa yang dirusak, yang dia bunuh, yang dia ganggu? Mu'dhihi, yang mengganggu dirinya. Ya, ketika ada sesuatu yang mengganggu dirinya dan dia mendapatkan mudarat darinya, lantas dia membinasakan ataupun membunuh sesuatu tersebut, maka laisa yadmanu, maka dia tidak tidak wajib mengganti rugi, tidak ada dhaman atasnya, tidak ada kewajiban dhaman atasnya. Ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Ya, dengan catatan sebelum membunuh itu dia sudah berusaha difa, membela dirinya dengan cara yang terbaik, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dirinya dan juga berusaha untuk tidak membunuhnya. Di mana ternyata solusi yang paling terakhir adalah harus membunuhnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka yang seperti ini dia tidak menanggung dhaman, tidak menanggung nanti rugi. Kata Syekh rahimahullahu taala dalam syarahnya, idza shala alaihi adamiyun aw hayawan aw saydun fil ihram fa atlafahu daf'an an nafsihi fala dhamana alaihi. Kata beliau, kalau dia diserang oleh seorang ya, manusia, ada orang lain menyerang dirinya, atau hayawan, atau dia serang oleh hewan, atau saydun fil ihram, diserang oleh hewan dalam kondisi normal, atau hewan dalam kondisi dia ihram. Tentunya membunuh adami tidak boleh, kemudian membunuh hewan milik orang lain, hewannya milik orang lain, itu tidak boleh. Muhrim ya, orang yang sedang dalam keadaan ihram kemudian berburu, ya, tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Bahkan hewan yang diburu oleh al-muhrim hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan oleh dirinya dan tidak boleh dimakan juga oleh orang lain. Tidak boleh dimakan oleh dirinya dan tidak boleh juga dimakan oleh orang lain. Kenapa? Karena pelarangan tersebut terkait dengan zat, bahwa muhrim dilarang untuk apa? Dilarang untuk berburu. Maka kapan dia berburu? Maka dia melanggar larangan. Wan nahyu yaqtadil fasad dalam konteks ini. Ya, bahwa larangan mengharuskan fasidnya. Maka buruannya tersebut dianggap fasid sehingga hukum hewannya bangkai.
Nah, namun misalnya kalau dia diserang, tadi dalam kondisi kalau dia yang mulai membunuh orang, dia mulai membunuh hewan milik orang lain, dia mulai berburu, si muhrim ini mulai berburu, hukumnya haram. Namun ketika dia diserang, dia dalam konteks membela diri, dia diserang oleh adami, misalnya pencuri masuk ke rumahnya, ya di tengah jalan ada begal misalnya, atau apa namanya hal-hal yang semisal dengannya. Atau kemudian ada hewan apa namanya milik orang lain tapi kemudian hewannya misalnya anjingnya apa namanya bukan anjing apa hewannya menggila misalnya keluar dari apa namanya kandangnya kemudian membahayakan orang. Membahayakan apa orang. 6. Misalnya hewan kurban ya milik orang lain tapi kemudian dia ini sampai apa membahayakan nyawa orang lain. Membahayakan nyawa orang lain. Atau orang muhrim ya. Ya nanti untuk kasus muhrim disebutkan nanti ya karena kondisi darurat bagaimana kondisinya. Taib. Kata beliau, fa'atlafahu daf'an an nafsih. Lantas dia membinasakannya untuk membela dirinya. Muhrim misalnya sedang apa namanya di daerah haram, kemudian ada hewan apa namanya buas, ya ada hewan buas atau hewan liar misalnya masuk ke daerah apa namanya, kemudian apa ketika dia sedang ihram, apakah sedang ketika berada di Arafah atau misalnya ketika berada di tempat-tempat manasikul hajj, ya kemudian ada hewan liar datang, ya kemudian ingin menyerangnya, lantas dia terpaksa membunuhnya, si muhrim ini terpaksa membunuhnya, ya daf'an an nafsi untuk membela nyawanya, membela dirinya, fala dhamana alaihi, maka tidak ada ganti rugi. Ya. Nah, maka ketika seorang tuan rumah membunuh pencuri yang mencoba atau datang untuk membunuhnya atau mengambil hartanya tapi dengan tujuan untuk membunuhnya juga atau dengan apa bisa sampai membunuh nyawanya atau begal misalnya yang dia membunuh begal tersebut untuk melindungi nyawanya ya 6 atau hewan tadi hewan milik orang lain menjadi buas kemudian menyerang ya kemudian dia terpaksa membunuhnya untuk melindungi nyawanya ya atau said al-muhrim tadi demikian pula maka fala dhamana alaih tidak ada ganti rugi dengan catatan walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal ya dengan catatan dia jangan langsung membunuh ya melainkan apa dia cegah terlebih dahulu dia lindungi dulu dirinya dengan perlindungan yang paling minimal kemudian meningkat nah maksudnya selama masih bisa lari menghindar ya lari menghindar jangan oh ini membahayakan nyawa dibunuh enggak ya. Selama bisa lari menghindar. Itu yang pertama. Atau dicegah dengan cara yang lain. Misalnya kalau dia punya ada suntikan untuk membuat pingsan atau sekedar membuat cedera saja, ya tidak sampai membunuh, maka itu dulu dilakukan. Al-ashal fal ashal. Nah, yang apa namanya? Iya. Uh, ditolak dengan cara yang paling tidak berbahaya dulu, tidak membahayakan nyawa dari hewan tersebut atau orang tersebut, pencuri misalnya. Ya kalau bisa dipukul terlebih dahulu atau pokoknya maksimal menolak mencegah dengan cara apapun. Ya. Maka pembunuhan adalah langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau belum dia melakukan cara-cara sebelumnya lantas dia langsung membunuh, ya ini padahal masih ada opsi lain, maka dia mengganti rugi. Kata Nabi SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang berperang, ya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka. Disebutkan kenapa yang terbunuh dalam neraka? Karena dia kana harisan ala qatli sahibi. Dia dari awal sudah berniat membunuh. Maka pencuri tersebut ketika masuk atau begal tersebut ketika datang dari awal ketika mendatangi kita sudah punya niat untuk membunuhnya dan langkah awal kita adalah berusaha membunuh, maka ini yadman, ya dia mengganti rugi, ada doman atasnya, ya dan dia berdosa kenapa karena dari awal dia berusaha untuk membunuh, ya. Dan ini termasuk perkara yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam usul sunnah. Ketika ada pencuri ataupun al-bughat datang, maka dia berusaha untuk membela dirinya terlebih dahulu dan jangan dia berniat untuk membunuh orang muslim tersebut yang melakukan kejahatan itu. Ya. Dan kalaupun kata Imam Ahmad terpaksa dia harus membunuh, maka ada Allahul maqtul. Allah Taala menjauhkan yang dibunuh. Yakni dia tidak menanggung
si pembunuh ini tidak menanggung apa-apa sebagai orang yang terpaksa untuk membunuh. Jelas ya? Maka selama masih bisa dia gunakan cara yang lebih ringan atau mencegah hewan tersebut atau orang tersebut atau si muhrim ini masih bisa mencegah dengan cara yang lain, apakah dengan lari ataukah dengan apa namanya alat-alat yang lain yang tidak sampai mematikan, maka itu yang ditempuh terlebih dahulu. Ya. Kalau betul-betul semuanya nggak bisa kecuali harus dibunuh, maka barulah dibunuh. Nah, jelas ya. Dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak ada doman. Kalau itu sudah menjadi opsi terakhir bagi dirinya, lantas dia terpaksa membunuh. 6. Ini makna kaidah ini. Wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Kata beliau, wa amma idza tarra ila saydin wa huwa muhrim fa atlafahu li daruratihi fa innahu yadmanu lakin la isma alaihi. Kemudian beliau memberikan satu contoh lain yang mirip tapi berbeda hukumnya. Kata beliau, adapun kalau seorang muhrim ittarra, yang masuk ittarra di sini yakni kelaparan. Ya, anggaplah ada seorang muslim apa namanya? Ittarra ila sayd, terpaksa untuk berburu. Jadi bedakan tadi dia sedang muhrim, tiba-tiba ada hewan buruan datang ingin membahayakan membahayakan nyawanya, lantas dia membunuh. Bedakan dengan dia sengaja keluar untuk berburu, tapi daruratan. Iya, sengaja keluar berburu daruratan ini karena misalnya dia sudah kehabisan bahan makanan, masalan. Dan tidak punya bahan makanan. Ini mungkin kebayang di zaman-zaman dahulu ya, orang safar dengan perbekalan yang terbatas mau minta kepada orang lain juga terbatas, kasihan. Orang lain juga terbatas makanannya. Kalau dia minta, diberikan, dianya yang kelaparan. Ya. Maka kebayang keadaan seperti itu ketika misalnya sudah habis perbekalannya dan dia masih harus tinggal di situ, ya. Lantas dia terpaksa untuk berburu, untuk makan. Wahwa muhrim, dalam keadaan dia muhrim, ya. Lantas dia membunuh hewan buruan tersebut, maka fa innahu yadman. Dia harus membayar ganti rugi. Ya, apakah punyanya orang lain misalnya dia bunuh, ya ganti rugi. Ya. Walakin la isma alaihi, namun tidak ada dosanya. Kenapa? Karena dia mutor. Faman yuttarra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi. Baik. Jelas ya, ini dibedakan antara dua kasus tadi. Kalau tadi al-muhrim, hewannya yang datang membahayakan nyawanya, lantas dia sudah mencegah dengan cara seminimal mungkin, tidak bisa, harus dibunuh, maka dia tidak tidak doman, tidak ada ganti rugi. Adapun ini, dia kelaparan, lantas sengaja dia yang keluar, bukan hewannya yang datang, dia yang keluar pergi berburu untuk makan, karena sudah ada daruratan. Maka yang seperti ini dia yadman, ketika dia membunuh hewan milik orang lain, membunuh hewan milik orang lain, maka dia wajib yadman, ya doman, walaupun dia tidak berdosa. Jelas ya? Baik. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi qawaidih, man atlafa syai'an lidaf'i adahu lahu lam yadmanhu, wa in atlafahu lidaf'i adahu bihi dhamanahu, wa takharraju alaihi masail fa dzakaraha. Baik. Nah, ini kaidah simpelnya disebutkan oleh Ibnu Rajab untuk membedakan dua kasus tadi. Ya, pada masalah ihram tadi. Ya. Sebenarnya bukan cuman ihram, yang lain juga sama. Kayak tadi ada hewan ternak menyerang, walaupun dia bukan dalam keadaan muhrim, dia sudah mencegah, menolak, nggak bisa, dibunuh. Sudah, nggak ada ganti rugi. Tapi kalau dia kelaparan, dia dengan sengaja, ya, kemudian mengambil hewan milik orang lain, ayam misalnya, kemudian disembelih baru dia makan, maka dia yadman. Dan ini sudah berlalu kemarin pada pembahasan darurat ya, bahwa al-darurah la tusqitu ad-dhaman, bahwa darurat itu tidak menggugurkan ganti rugi. Ya, darurat itu tidak menggugurkan ganti rugi. Ini sudah berlalu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, perhatikan ibarat beliau, man atlafa syai'an, siapa yang membinasakan sesuatu, lidaf'i adzahu lahu, untuk mencegah gangguannya sesuatu itu terhadap dirinya, lam yadman. Ya, lam yadmanhu, dia tidak ganti rugi. Tapi wa in atlafahu lidaf'i adzahu bihi, namun kalau dia membinasakan sesuatu untuk menghilangkan gangguan dari dirinya, berupa darurat, berupa kelaparan, kematian, bihi, dengan menggunakan sesuatu yang dia musnahkan tersebut, dhamanahu, maka dia wajib ganti rugi. Baik, ini perbedaan dua kasus ini. Baik, Allahu taala alam bisawab. Sebenarnya kaidah ini
kaidah mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu, ini sebenarnya merupakan furu dari kaidah yang lebih besar. Dan sayang sekali Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah taala tidak menyebutkan kaidah yang lebih besar itu. Ya, kaidah yang lebih besar karena ini sebenarnya turunan dari kaidah yang lebih besar ini. Di sini pembahasan atau kaidah yang beliau sebutkan di sini mirip ke masalah dhabit ya. Lebih mirip dikatakan bahwa ini dhabit, bukan kaidah. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa dhabit itu hanya terkait pada satu masalah tertentu saja. Ya, satu masalah tertentu dan ini mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu, ini jelas sekali merupakan dhabit. Ada kaidah yang lebih besar di atasnya di mana dhabit ini masuk ke dalamnya. Ya, maka mimbab tatmim lil faidah kita akan menyebutkan kaidah yang lebih besar tersebut. Baik. Kaidahnya berbunyi ma tawallada an ma'dzunin bihi ghairu madmun. Ma tawallada an ma'dzunin fihi ghairu madmun. Ini kaidahnya. Ma tawallada, dampak akibat yang lahir an ma'dzunin fihi, dari perbuatan yang diizinkan oleh syariat, ghairu madmun, maka dampaknya itu tidak ada ganti rugi. Ya, tidak ada ganti rugi, tidak ditanggung. Ya, tidak ditanggung. Misalnya ada perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Lantas, ketika kita melakukan perbuatan oleh syariat ini, ada dampaknya, dampak negatifnya, berupa misalnya ganti rugi, berupa dhaman. Maka apa? Tidak ada kewajiban dhaman. Tidak ada kewajiban dhaman pada sesuatu amalan yang diizinkan oleh syariat. Tidak ada dampaknya. Ghair madmun di sini kita jangan terjemahkan ganti rugi. Tidak memiliki dampak gitu ya. Tidak memiliki dampak gitu aja. Walaupun di antara dampaknya ya ganti rugi, tapi kita mau berbicara secara umum kaidahnya. Tidak hanya berbicara mengenai ganti rugi. Cuman demikian ibaratnya di kalangan para fuqaha, ma tawallada an ma'dzunin fihi ghairu madmun. Maknanya bahwa perbuatan yang diizinkan oleh syariat, ya, yang dilakukan oleh seorang, ya, seorang melakukan amalan yang diizinkan oleh syariat, ya, maka izin tersebut mengharuskan apa? Nah, maka izin tersebut ya tidak tidak memberikan dampak negatif yang kembali kepada dirinya. Apakah berupa mengganti rugi, ataukah berupa batalnya amalannya, batalnya ibadahnya, dan seterusnya, karena diizinkan. Ya, ini akan lebih jelas dengan contoh. Jelas ya? Ma tawallada an ma'dzunin fihi ghairu madmun. Apa-apa yang lahir, ya, dampak negatif yang lahir dari suatu amalan yang diizinkan oleh syariat, maka tidak ada konsekuensinya. Ya. Kalau dia secara umum biasanya ada ganti rugi, maka tidak ada ganti rugi. Ya. Kalau biasanya itu membatalkan ibadahnya, maka tidak batal ibadahnya. Ya. Dan sebaliknya, ma tawallada an ghairi ma'dzunin fihi madmun. Dan sebaliknya semua perbuatan yang lahir dari perkara yang tidak diperbolehkan, semua perbuatan yang lahir dari semua dampak yang lahir dari amalan yang tidak diizinkan, maka dia yadman. Ya, maka madmun. Maka apa? Madmun. Ada dampaknya. Ya, berpengaruh dampak itu pada dirinya, pada ganti rugi atau pada ibadahnya. Kalau dia melakukan suatu amalan yang tidak diizinkan oleh syariat, lantas ada dampaknya, maka dampak ini berpengaruh pada dirinya, atau pada ibadahnya, atau pada dalam hal ganti rugi. Jelas ya? Ma tawallada an ma'dzurin fihi ghairu madmun wa ma tawallada an ghairi ma'dzunin fihi fahuwa madmun. Baik. Dalil dari kaidah ini, dan ini sekaligus dalil bagi kaidah dhabit yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu. Ya, ini dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Allah taala berfirman, "Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum." Nah, faman ya'tada 'alaikum, siapa yang berbuat tidak melampaui batas atas kalian, maka fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Maka kamu boleh melakukan perbuatan yang sama kepada dirinya sebagaimana perlakuan dia kepadamu. Iya. Kalau kita hubungkan dengan dhabit yang disebutkan oleh Syekh, ya tadi, maka dia boleh membunuh kapan? Kalau sudah sampai membahayakan nyawanya.
Selama dia masih menghindarkan nyawanya, maka tidak boleh dia membunuh. Kan begitu. Karena belum setara. Ya. Famani tada alaikum fa'atadu alaihi. Kapan dia membahayakan tidak membahayakan nyawa, maka kita menghindar. Kalau sudah tidak mampu, yang lain kita sudah maksimal, sudah mengarah ke nyawa kita, barulah saat itu kita boleh mengambil juga nyawanya. 6. Ini asal dari kaidah ini. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, membolehkan muakhadah al-mu'tadi, membolehkan menghukum orang yang melampaui batas. Dengan apa? Sesuai dengan kadar sesuai dengan kadar pelampauan batas yang diizinkan secara syariat. Ya, lihat dikohnya, detailnya, pendalilan di kalangan para fuqaha dalam masalah ini. Ya. Jadi Allah Ta'ala membolehkan menghukum orang yang melampaui batas kepada kita, tapi dengan hukuman yang semisal dengannya. Ya. Dengan hukuman yang diizinkan oleh syariat. Dengan hukuman yang diizinkan oleh syariat. Tapi para ulama memandang konteks yang keduanya. Perhatikan istidlalnya mereka. Dikatakan kamu boleh menghukum orang yang melampaui batas kepadamu. Kenapa dibolehkan? Karena diizinkan. Karena diizinkan oleh syariat. Artinya kalau dalam proses kamu muakhadah, dalam proses kamu menghukum orang yang melampaui batas kepadamu, ya, terpaksa kamu harus melukai anggota tubuhnya, ya, dan itu ada qisas, wal juruhatu qisas. Ya, wal juruhu qisas. Ada qisas pada luka-luka. Atau kalau tidak menghentikan dia sampai pada taraf membunuhnya, apa ada ganti rugi? Enggak ada ganti rugi. Kenapa? Allah yang suruh. Ya, Allah yang suruh. Fa'atadu alaihi bimithli ma'atada alaikum. Jelas ya? Maka apa-apa yang disuruh oleh syariat ataupun diizinkan oleh syariat tidak ada dhaman padanya. Ini sisi istidlal fuqaha terhadap dalil ini. Terhadap dengan dalil ini. Nah, kata para ulama, maka tidak ada dhaman. Ya, tidak ada ganti rugi ketika terjadi talaf, ya, rusaknya barang milik orang lain ataupun hewan dalam hal ini. Nah, kata beliau, li'anna dhamana yakunu bitta'addi wa fi'lu ma la yajuz, fala yajtami'u ma tajwiz syari'. Karena dhaman itu, ganti rugi itu hanya ada ketika seorang membinasakan sesuatu atas dasar ta'addi, melampaui batas. Atau dhaman itu ada karena dia melakukan hal yang tidak dibolehkan. Sementara di sini Allah yang bolehkan, Allah yang izinkan, maka tidak akan mungkin berkumpul antara ganti rugi dengan izin dari syariat. Nah, ini istidlalnya ya. Tidak mungkin berkumpul antara ganti rugi dengan izin dari syariat. Kenapa? Karena ganti rugi dalam Islam imah karena melampaui batas atau melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Sementara ini dibolehkan, maka tidak mungkin berkumpul dua-duanya di satu waktu. Diizinkan tapi disuruh juga ganti rugi. Enggak. Jelas ya? Taib, ini makna dan dalil dari kaidah ma tawallada an ma'dzunin fihi ghairu madmun. Di antara contoh penerapan kaidah yang lebih luas ini, contohnya misalnya ada seorang yang berpuasa. Kemudian dia kumur-kumur. Dia apa? Kumur-kumur biasa. Kumur-kumur biasa. Nah, kumur-kumur biasa enggak serius menghirup air ke hidung, tapi kemudian tidak sengaja. Ya, misalnya ada kumur-kumur biasa, tiba-tiba ada yang tepuk dari belakang ataupun tiba-tiba ada suara keras, dia kaget kemudian tertelan, maka yang seperti ini tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Ya. Kenapa? Karena tertelannya air ini lahir akibat apa? Dia kumur-kumur. Dan kumur-kumurnya normal, enggak serius, menghirup air ke hidung juga enggak serius. Iya. Dan kumur-kumur serta menghirup air ke hidung di dalam wudu itu ma'dzun, diizinkan. Namun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tadi. Maka apa? Ini ghairu madmun. Tidak ada konsekuensinya. Ini tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Berbeda halnya kalau dia sudah jelas dia puasa, ya, lantas dia menghirup air ke hidung dan kumur-kumur dengan serius, dihirup dengan serius. Tiba-tiba tertelan, tidak sengaja, betul tidak sengaja, tapi ketika tertelan dia tidak sengaja, namun dari awal dia sudah serius. Maka yang seperti ini batal puasanya. Kenapa? Serius, bersungguh-sungguh dalam istisyak dan istinsar. Madmadah dalam puasa tidak diizinkan. Kata Nabi SAW, baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali puasa. Berarti apa? Orang bersungguh-sungguh istinsyak ketika puasa ghairu ma'dzun, tidak diizinkan. Maka walaupun tidak sengaja,
tidak sengaja, tapi dari awal dia sudah melakukan perbuatan yang tidak diizinkan, yaitu serius menghirup air, walaupun masuknya sendiri tidak sengaja, maka puasanya batal. Maka puasanya apa? Batal. Jadi bedakan antara apa? Antara al-mubalaghah sama tidak mubalaghah. Tidak mubalaghah itu masih diizinkan. Kumur-kumur istinsyak dalam wudhu tidak mubalaghah ketika dia puasa maksudnya, itu diizinkan. Maka kalau tidak sengaja tertelan, tidak ada dhaman, tidak ada konsekuensinya. Adapun orang yang mubalaghah dari awal, maka dia dari awal sudah melakukan hal yang tidak diizinkan, yaitu puasa, tidak boleh mubalaghah dalam istinsyak. Maka kalaupun tidak sengaja tertelan, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Baik. Contoh lain misalnya adalah mencegah orang untuk lewat di depan kita ketika kita sedang sholat. Maka ditolak dengan yang lebih ringan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau masih lewat, berusaha lewat di agak keras, agak tegas. Ya, bahkan sampai fuqaha mengatakan kalaupun sampai apa namanya dibunuh misalnya, dia bawa pedang kemudian dia ini, maka ini tidak ada apa? Tidak ada dhaman. Kenapa dia sudah berusaha mencegah seminimal mungkin sampai pada taraf yang tertinggi. Baik. Kemudian contoh lain, ada seorang peminum khamar. Ada seorang peminum khamar yang dicambuk. Iya, dicambuk. 6. Atau misalnya apa ya? Pezina misalnya, pezina yang gairu apa namanya yang gairu muhsan, yang belum menikah. Dicambuk 100 kali. Dicambuk ini sebelumnya tentunya sebelum dicambuk kan butuh dicek dulu kesehatannya apa, mampu nggak menerima, jangan sampai dia mati kan begitu. Dicek, oke, fisiknya bagus. Tapi tiba-tiba ya, ketika dicambuk ya, mungkin apa namanya ada sesuatu, kemudian setelah dicambuk jatuh sakit dan dia mati. Ya, dan dia mati gara-gara cambukan tersebut. Atau diproses di tengah-tengah cambukan tiba-tiba dia mati, terjadi sesuatu tiba-tiba dia mati. Ya. Maka yang seperti ini yang mencambuknya, algojonya ini yang mencambuk ataupun orang-orang yang mencambuknya tidak ada dhaman. Kenapa? Karena ketika dia mati gara-gara cambukan dan cambukan ini ma'dzun dari asalnya diizinkan oleh syariat, maka tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Jelas sampai sini ya? Iya. Beda kalau misalnya ada orang main hakim sendiri, ya, mukulin orang rame-rame sampai mati, nah ini dhaman karena perbuatannya dari awal tidak diizinkan. Ghairu ma'dzun. Ghairu ma'dzun. Ya, atau semisal ada orang dipotong tangannya misalnya, ya, hukuman dipotong tangannya, ya. Atau misalnya seorang dokter minta izin untuk amputasi, ya. Sudah mengusahakan semaksimal mungkin, sudah maksimal diperiksa semuanya, dipotong tangannya pencuri tersebut atau dokter mengamputasi atas izin dari yang atas izin dari orang yang punya organ sendiri sama keluarganya misalnya, dipotong ketika terjadi sesuatu qadarullah masyafa'al misalnya pendarahan dan semacamnya, ya. Setelah diobati lantas mati karena kehabisan darah, maka ini juga tidak ada dhaman. Bagi yang memotong tangannya tidak ada dhaman, bagi dokter yang sudah semaksimal mungkin itu mengecek seluruhnya, ya, dan terjadi sesuatu di luar dari dugaan dia misalnya yang tidak dia prediksi sebelumnya, ya, maka apa? Ini juga tidak ada dhaman. Kenapa? Karena perbuatannya memotong atau mengamputasi itu lahir dari hal yang ma'dzun, diizinkan. Diizinkan oleh syariat asalnya. Nah, diizinkan oleh syariat asalnya. Baik. Kemudian contoh lain adalah ada seorang rental mobil misalnya. Rental mobil ya, mobil-mobil katanya cuman sama keluarga, ya, sama keluarga. Sudah. Ternyata itu mobil yang dia rental, dia pergi rental juga. Apa dia pergi jadikan apa namanya Grab misalnya. Misalnya dia bilang saya rental sebulan. Untuk apa? Untuk pakai sebulan. Nah, dia rental sebulan terus dia pakai Grab misalnya, ya, daftar Grab sebulan misalnya. Atau dia angkat barang-barang di mobil itu yang normalnya barang seperti itu tidak diangkat di mobil. Tidak diangkat di mobil seperti itu. Ya, barang-barang yang seharusnya diangkat di pick up dia pakai di atas di mobil-mobil seperti itu misalnya. Lantas terjadi hal yang tidak diinginkan, rusak mobilnya atau terjadi sesuatu, maka apa? Dia wajib dhaman. Dia wajib apa? Ganti rugi. Kenapa? Karena rental ini seperti ini yang ma'dzun, yang normalnya, yang ma'hud adalah untuk dipakai, bukan untuk dijadikan Grab misalnya kan, bukan. Maka ketika dia melakukan hal seperti itu, dia melakukan hal yang tidak diizinkan. Hal yang tidak diizinkan. Jelas ya? Nah, maka ketika dia mau mengangkat barang-barang yang tidak diizinkan, yang normalnya tidak diangkat di mobil seperti itu, lantas terjadi sesuatu, maka dia wajib dhaman. Kenapa? Karena akibat itu muncul dari sesuatu yang tidak diizinkan. Beda kalau dia normal dia pakai sesuatu, ya, dia pakai gunakan mobilnya untuk hal yang normal, lantas terjadi sesuatu, ya, maka dia tidak ganti rugi.
Dia tidak ganti rugi karena dia sudah membayar sewa dari mobil tersebut masalah. Taib, ini penjelasan dari bait yang ke-29, muajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Nah, summa qala rahimahullahu taala. Ini bait yang ke-32 sampai 35. Ya, 30 sampai 35. Ini kaidah lugawiyah sebenarnya, kaidah lugawiyah yang juga memberikan dampak yang sangat besar dalam pembahasan fiqhiyah, yaitu mengenai al-fadhul umum. Dan ini sebenarnya sudah dibahas dibahas juga dalam usul fiqh, ya, dalam pembahasan al-am, ya, dalam pembahasan al-am dalam usul fiqh, tentunya sudah disebutkan siyag, ya, apa-apa saja, sigo apa saja yang menunjukkan al-umum. Nah, di sini mungkin kita tidak akan jelaskan panjang lebar. 6, kita hanya akan menyebutkan contoh-contoh yang disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullahu taala wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa mithluhu al mufradu idh yudafu fafham hudita rusyda ma yudafu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Wa al, ya, al yakni alif lam sukun yang masuk pada isim. Yang mana dia sendiri adalah huruf. Lam ini huruf al. Ya. Yani al tufidul kulla fil umumi. Dia memberikan faedah al-kul, dan al-kul adalah al-umum. Ya, yufidul umum. Nah, kapan al menunjukkan al-umum? Kapan al menunjukkan al-kul? Kalau alnya masuk pada al-jama' ataupun masuk pada al-ifrad. Al-jama' dan al-ifrad. Contoh kal alimi, seperti nama Allah Ta'ala al-alim. Seperti nama Allah al-alim. Ya. Maka al ketika masuk pada isim jama' dan isim mufrad, maka dia bermakna umum. Maka dia bermakna apa? Al-umum. Yani kalau alnya ya bermakna umum, nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Ya, alif lam listighraqil jinsi. Alif lam listighraqil jinsi. Jadi bukan sembarangan al. Ketika dikatakan al-kitabu fil bait. Nah, itu bukan al di situ. Ya, bukan al itu yang dimaksud. Kenapa? Karena alnya tidak la yufidu istighraqal jinsi. Ya, jadi bukan sembarangan al. Al-kitabu fil bait. Enggak boleh dikatakan semua buku di atas meja, kan enggak. Karena alnya di situ litarif. Alnya di situ apa? Litarif, bukan yufidul umum, bukan listighraqil jinsi. Jelas ya? Baik, berikutnya wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Au di sini ma'tuf kepada siyaqin nafyi tentunya. Iya, siyaqin nahyi ma'tuf kepada siyaq an-nafyi. Bahwa isim nakirah nakirahnya baik bertanwin maupun tidak bertanwin. Nakirahnya baik bertanwin maupun tidak bertanwin. Karena ada juga nakirah yang tidak bertanwin. Misalnya seperti apa? Al-munada. Ya kan? Seperti al-munada. Atau isimnya la. Isim la nafiyah lil jins. Nakirah tapi tidak bertanwin. Maka intinya nakirah. Baik bertanwin maupun tidak. Kapan nakirah ini? Ya, terletak pada siyakin nafi. Seperti terletak pada sebagai apa? Isimnya la nafiyah lil jins. Ya. Atau terletak setelah nahi. Terletak setelah apa? Nahi, larangan. Maka nakirahnya bermakna umum. Nakirahnya bermakna umum. Taib. Aslan tentunya, atau pada dasarnya, nakirah itu kan sudah bermakna umum ya. Nakirah itu sudah bermakna umum. Nah, maka ketika dia berada dalam konteks nafi dan an-nahi, maka itu mempertegas keumumannya. Itu mempertegas keumumannya. Nah, walaupun kan syumul pada nakirah itu bisa syumulnya sifatnya al-umum dan bisa bermakna juga tabadul ya, nanti akan ada pembahasan berkenaan dengan al-itlaq. Pembahasan berkenaan dengan al-itlaq, bahwa nakirah fi siyaqi al-isbat
fi siyaqil isbat tufidu al-itlaq. Nah, adapun di sini tufidu al-umum, yaitu ketika nakirah berada pada siyaqin nafi awin nahi. Dan para ulama menambahkan awi syarti awil istifham. Syarti wal istifham. Yani an-nakirah fi siyaqin nafi awin nahwi awin nahyi awi syarti awil istifham tufidul umum. Ya, tufidu al-umum. Nakirah ketika berada pada susunan nafi au an-nahi au asy-syarti au al-istifham tufidul umum. Ini semua menunjukkan apa? Makna umum. Yani menegaskan keumuman nakirah tersebut. Taib. Walaupun apa namanya tadi keumuman nakirah, ya, memang nakirah kadang dia bisa bermakna umum, tapi keumumannya berbeda yang dimaksud di sini. Seperti kalau dikatakan qala rajulun, berkata seorang lelaki, nakirah. Apakah umum? Iya umum, tapi keumumannya di sini bukan umum yang dimaksud di sini, bukan am yang sifatnya syumuli, tapi am yang sifatnya tabaduli. Ya, yakni rajul siapa saja? Qala rajulun, ada seorang lelaki, siapa saja rajul tersebut. Iya. Jelas sampai sini ya. Ini saya kira pembahasan di nahwu ketika membahas masalah nakirah, ya, ketika membahas masalah nakirah. Ala kulli hal, nakirah setelah konteks ini pada 4 jenis kalimat ini, nafi, nahi, syart, istifham, maka nakirah bermakna umum. Berikutnya, kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Demikian pula man dan ma, ya. Man dan ma, yang dimaksud dengan man dan ma di sini akan disebutkan adalah apa? Al-mausul. Man dan ma al-mausulah. Ya, bukan istifham. Ya. Jelas ya? Ini isim mausul. Akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala. 6. Kata beliau, tufidani ma'a. Keduanya menunjukkan kullal umum. Semuanya menunjukkan umum. Ya ukhayya fasma'a. Dengarkanlah wahai saudaraku. Wa misluhul mufradu idh yudhafu fafham hudita rusyda ma yudhafu. Semisal juga dengannya, wa misluhu yani misluhu fi ifadatil umum. Wa misluhu fi ifadatil umum. Semisal dengan di atas, semisal dengan ma dan ma dalam menunjukkan keumuman adalah al-mufrad idh yudhafu, yani al-mufradul mudhaf. Dia mufrad tapi diidofahkan, dia menjadi mudhaf. Ya, dia mufrad tapi dia mudhaf. Ini juga menunjukkan umum. Menunjukkan apa? Umum. Fafham hudita rusyda ma yudhafu. Ya, maka pahamilah apa yang diidofahkan tersebut. Apa yang diidofahkan tersebut. Hudita rusyda. Semoga engkau diberikan petunjuk. Taib. Ini beberapa pembahasan atau lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. 6. Dan siapa? La ba'sabi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawaidul Hisan fi qawaid Al-Qur'an ya, fi Al-Qawaidul Hisan beliau menyebutkan beberapa bentuk-bentuk umum yang lain, umumat yang lain. Di antaranya hadful muta'alliq. Hadfu al-muta'alliq yufidul umuma bihasabihi. Menghilangkan muta'alliq dari sesuatu itu menunjukkan keumumannya sesuai dengan konteksnya. Nah, la ba'sabi. Kita lihat yang pertama, qala rahimahullahu taala wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Bahwa al yakni listighraqil jinsi, dia menunjukkan umum ketika masuk pada al jama' isim jama' baik mudzakkar salim, muannas salim ataupun misalnya taksir. 6. Wal ifrad, demikian pula masuk pada isim mufrad. Ya, kalau dia masuk pada jamak, maka jamak pada dasarnya tentunya sudah menunjukkan al-umum. Maka al menegaskan keumumannya. Al ini al-istighraqil jinsi menegaskan keumuman jamak. Kalau masuk ke mufrad, ya jelas. 6. Contohnya al-alim, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala al-alim. 6. Al-alim nama Allah Subhanahu wa taala yakni apa? Ya. Alif lam istighraqil jinsi, yakni al-alim dengan adanya al maksudnya apa? Dia mencakup semua jenis ilmu. Ya. Maka nama Allah Ta'ala Al-Alim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua jenis ilmu. Segala sesuatu yang syah untuk diketahui, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Segala sesuatu yang bukan mustahil, ya, bukan mustahil, bukan perkara yang tidak mungkin,
Selama itu perkara memungkinkan, maka pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang tidak Allah tahu itu tidak ada. Dan tidak ada itu ya bukan ilmu, bukan tempatnya ilmu, sesuatu yang tidak ada. Ya. Sesuatu yang tidak ada. Jelas ya? Maka Al-Alim, alif lam pada nama Allah Al-Alim yakni listigraki jami atau kulli jinasil ulum. Semua ilmu, apa saja yang bisa yang merupakan maklumat, segala sesuatu yang merupakan objek yang bisa diilmui ya, yang memungkinkan untuk diilmui, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki semuanya. Memiliki semuanya. Jelas ya? Ini penerapannya, beliau sudah kasih contoh ya, penerapannya pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Ya. Baik. Demikian pula Al-alim yakni objek. Ya, maka di sini bukan hanya bermakna semua jenis ilmu dia ketahui, ya, semua jenis ilmu dia ketahui, tapi juga segala objek yang bisa diketahui maka dia ketahui. Maka al-alim mencakup keluasan ilmu Allah taala dan keluasan objek yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terbatas tentunya. Tidak terbatas karena selama hal itu memungkinkan untuk diketahui maka Allah tahu. Ya. Maka al-alim menunjukkan keluasan ilmu pada dirinya dan keluasan maklumat pada objeknya. Ya. Bahwa banyak hal yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Demikian pula Ar-Rahmanur Rahim, demikian pula Al-Ghani, demikian pula Al-Qadir, yakni menghimpun Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah yang sempurna. Semua jenis kudrah dan apa saja yang selama hal tersebut mungkin untuk dilakukan maka Allah mampu. Ya. Selama hal tersebut masih memungkinkan maka Allah mampu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin itu tidak ada. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir, yakni segala sesuatu. Segala sesuatu. Jelas ya? Ya. Maka keumumannya ini melengkup segala sesuatu. Ya, enggak boleh misalnya dikatakan Allah tahu nggak ada yang lebih besar dibandingkan dirinya. Ya. Atau misalnya bisa nggak Allah Ta'ala membuat dirinya menjadi dua misalnya. Ini semua hal yang la yata'allaq bihi al-ilm walal qudrah. Tidak ada hubungannya. Ya. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena hal tersebut tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Ketika tidak ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan Allah, maka itu tidak masuk dalam kategori syai'. Itu bukan sesuatu, itu tidak ada. Ya. Maka tidak bisa dikatakan apa? Oh, kalau tidak tahu berarti tidak alim. Enggak, karena memang hal tersebut tidak ada. Dia bukan objek sesuatu yang bisa diketahui. Ya, maka ilmu Allah Ta'ala tidak terkait dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang itu tidak ada hakikatnya. Jelas ya? Demikian pula kudrah. Oh, kalau tidak bisa membagi dirinya menjadi dua, berarti tidak maha mampu. Enggak, bukan itu masalahnya. Ya. Bahwa ketika Allah ada dua misalnya, itu tidak mungkin, tidak ada yang seperti itu, tidak mustahil. Dan sesuatu yang tidak mungkin, itu la yata'allaqu bihi al-qudrah. Ya, tidak bisa bahkan dari awal ini pertanyaan tidak syah dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau kamu pertanyakan sesuatu yang sifatnya syai', sesuatu. Dan itu bukan teranggap sesuatu. Itu tidak ada. Hal yang mustahil, yang tidak mungkin, itu bukan syai'. Sementara Allah, ala kulli syai'in qadir. Bi kulli syai'in alim. Ya. Maka ilmu Allah Ta'ala dan kudrah Allah terkait dengan perkara yang sifatnya syai'. Yang memang ada. Selama hal tersebut memungkinkan, sejauh apapun pikirannya orang, seapapun itu, Allah mampu. Allah tahu, selama itu memungkinkan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin, itu bukan syai'. Itu bukan apa-apa. Itu tidak ada sama sekali. Jelas sampai sini? Baik. Kita kembali jadi al-umum ya pada nama-nama Allah alif lam pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya listighraqil jinsi. Memasukkan semua jenis sifat tersebut ada pada Allah secara sempurna. Alif lam yang masuk pada nama Allah taala menunjukkan bahwa semua kesempurnaan sifat tersebut semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh lain misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur ya innal insana lafi khusr. Innal insana yakni kullul insan, yakni jami'ul insan. Ya. Semua manusia karena alif lam pada kata al-insan yufidu apa? Yufidul umum. Walaupun dia mufrad tapi kemasukan al dan alnya listighraqil jinsi yang di sini berbicara mengenai jenis manusia lafi khusr maka apa? Walaupun mufrad tapi dia bermakna umum. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang semisal dengan ini yang menceritakan tentang manusia. Innal insana la dzalumun kafar. Innal insana la dzalumun
kaffar. Innal insana li rabbih lakanud. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Nah, ini semua menunjukkan apa listighraqil jinsi, menunjukkan umum, walaupun yang dimasuki adalah isim mufrad tapi alnya listighraqil jinsi. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bersaf-saf menunjukkan banyak, tapi al-malak didatangkan dalam bentuk mufrad, al-malaku, tidak dikatakan al-malaikah. Al-malaku mufrad. Ya, maka apa? Alif lam di sini ya, yufidu al-umum, yakni semua jenis malaikat saffan saffa. Ya, semua jenis malaikat apa? Saffan saffa. Taib, semisal juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Semua jenis fakir. Semua jenis fakir dimanapun dia apa namanya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, selama dia fakir, mau laki-laki mau perempuan, ya. Al-masakin juga demikian. Umum. Alif lam yang masuk pada al-fuqara wal masakin ini apa? Umum. Ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. 6. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat dalam surah Al-Ahzab. Ya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Muslim laki-laki, perempuan, mukmin laki-laki, perempuan yang apa namanya? Qunut, al-qanitina wal qanitat, yang taat laki-laki maupun perempuan, yang bersabar laki-laki perempuan. Ini semua umum. Ya. Walaupun masuk dalam bentuk umum, bentuk umum, ya, maka al datang untuk melistighraqil jinsi, semua jenis. Semua apa? Jenisnya. Semisal firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Baik. Ini apa namanya? Contoh-contoh kaidah atau contoh-contoh al yang menunjukkan apa? Menunjukkan al-umum. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kemudian semisal firman Allah taala misalnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari yakni laki-laki semuanya. Selama kamu punya anak laki-laki, ya, maka dia mendapatkan bagian 2 kali dari perempuan. Taib, ini di antara penerapan kaidah ini. Kemudian berikutnya qala rahimahullah wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Nah, nakira fi siyaqin nafyi awin nahyi aw syarti aw istifham tufidul umum. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha yani jami'al ilah. Tidak ada semua ilah. Ilah apapun itu. Jelas ya? Ya, ilah apapun itu. Tidak ada ilah sama sekali yang hak disembah. Karena hak ini difahami dari apa? Sudah menjadi konteksnya. Orang Arab menghilangkan la ma'budu hakun, orang Arab menghilangkan khobar karena sudah maklum. Keumumannya itu sudah jelas maksudnya apa. Taib. Contoh lain misalnya dalam pembahasan la nafi'il jins, dalam pembahasan nahwu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Yani kalau kita takdirkan beramal ya. Karena kalau ya takarrar la maka apa? Jaza imaluha wa ihmaluha. Kalau la nafiyanya berulang, maka bisa la beramal, bisa juga tidak beramal. Contohnya la haula wala quwwata illa billah. Di sini bermakna umum, haul, la haul, jami'al haul. Ya, jami'ul quwwah. Semua jenis kekuatan, semua jenis haul, ya, tidak ada kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini an-nakira fi siyaqin nafi. 6. Contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi." Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Sedikit pun dari ilmu Allah mereka tidak tahu. Illa bima syaa, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka, yang Allah inginkan mereka tahu. Wa illa asal, ya, asalnya adalah apa? Mereka tidak bisa melingkup syai' sedikit pun dari ilmu Allah. Ini nakira fi siyaqin nafi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Bi syai'in nakira fi siyaqi an-nafi. Umum. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. 6. Nafsun, tidak ada satupun jiwa
Mutlak, siapapun jiwa itu yang bisa memiliki jiwa yang lain, yang bisa melindungi jiwa yang lain, siapapun itu, mutlak, tidak ada. Baik, ini la atau nakira fi siyaqi an-nafi. Kemudian nakira fi siyaqin nahi, fi siyaqin nahi, ya. Atau contoh lain an-nafi yang sering digunakan oleh para ulama, uh, baik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, taib. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apa? Kesyirikan. Ya, kata para ulama, an yushraka di sini fi ta'wil nakira, masdar nakira. Ya, masdar nakira, yakni la yaghfiru syirkan bihi. Allah tidak mengampuni kesyirikan. Nakira fi siyaqin nafi, bermakna umum, akbar maupun asghar, zahir maupun khafi. Nah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun la pada an-nahi, contoh firman Allah taala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ilahan nakira fi siyaqin an-nahi. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan juga firman Allah taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Apapun itu, syai', apapun yang kamu inginkan besok, la taqulanna li syai'in. Apapun itu yang akan kamu kerjakan, jangan kamu katakan. Jangan kamu katakan apa, saya akan melakukannya besok. Taib. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya, an-nakira fi siyaqin nafi awin nahi awi syarti. Syarat misalnya. Ya, misalnya firman Allah taala, may ya'mal su'an yujza bih. May ya'mal su'a yujza bih. Ya. Siapa yang mengamalkan su apa saja, keburukan apa saja, yujza bih. Dia akan apa? Dibalas dengannya. Ya, dia akan dibalas dengannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarra khaira nakira fi siyaqi syart. Man ya'mal mithqala dzarratin khaira. Ya, khaira nakira fi siyaqi asy-syart. Syarra nakira fi siyaqi syart. Kebaikan apa saja, besar kecil nampak tersembunyi, keburukan apa saja, besar kecil nampak tersembunyi, yarah. Ya. Semua umum kalian pasti akan melihatnya, apapun perbuatan kalian. Taib. Jelas ya? Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah taala merasakan kepada kalian dur, mudarat apa saja, nakira fi siyaqi syart. Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu. Kashifa apa namanya? Nakira dalam susunan penafian, nafiyah lil jins. Fala kashifa lahu illahu. Maka di sini berkumpul dua jenis al-umum. Taib. Contoh lain misalnya berikutnya nakira fi siyaqil istifham. An-nakira fi siyaqil istifham juga bermakna umum. Nakira pada konteks istifham juga bermakna umum. Contoh firman Allah taala, hal ta'lamu lahu samiyya? Hal ta'lamu lahu samiyya? Tahukah kamu apa ada yang setinggi dengan Allah? Umum. Siapapun itu, tidak ada yang setinggi dengan Allah taala. Iya. Juga firman Allah taala, a ilahum ma'allah? Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan-Tuhan lain? Sembarang, siapa saja, umum, siapa saja. Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Ya, ailahum ma'allah. Taib. Ini nakira fi siyaqin nafi awin nahi aw syarti aw istifham tufidu al-umum. Tufidu al-umum. Taib. Masih tersisa man dengan ma, demikian pula mufradul mudhaf. Insyaallah taala nuwasil fil usbu' al-qadim biidznillah taala. Nah.
Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu walidzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.